Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Irawan dengan NPM 2308260120. Hari ini saya akan menjelaskan tentang blok ginekologi berjudul cervicitis gonorrhea. Jadi bisa kita lihat yang pertama itu ada definisi dari cervicitis gonorrhea. Jadi cervicitis gonorrhea adalah peradangan pada serviks atau leher rahim yang disebabkan oleh infeksi Neisseria gonorrhea. Neisseria gonorrhea ini adalah bakteri gram negatif Diplococcus. Selanjutnya ada etiologi dan atau penyebabnya, yang pastinya karena dia cervicitis gonorrhea, yaitu disebabkan oleh Neisseria gonorrhea, lalu penularan tersebut melalui kontak seksual seperti hubungan vaginal, anal, dan juga oral. Lalu yang kedua, kadang bisa jadi koinfeksi dengan Chlamydia trachomatis. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada faktor risikonya. Faktor risikonya itu bisa seperti aktivitas seksual tanpa kondom, pasangan seksual multiple, atau pasangan seksual yang berlebih-lebih atau lebih dari satu pasangan seksual, lalu ada riwayat IMS sebelumnya atau riwayat infeksi menular seksual, lalu ada usia muda seperti dari umur 15 sampai 24 tahun. Lalu ada alat kontrasepsi seperti IUD, juga resiko naik pada awal pemasangan. Lalu di sini ada patofisiologinya secara singkat. Yang pertama itu ada Neisseria gonorrhea menempel pada sel epitel serviks. Lalu yang kedua bakteri masuk ke dalam sel dan menyebabkan peradangan mukosa serviks. Lalu terjadinya infiltrasi leukosit, edema, dan sekresi mukopurulen. Dan yang terakhir, jika tidak diobati dapat menyebabkan ke saluran genitalia atas, bisa terjadinya PID atau pelvic inflammatory disease atau peradangan pada pelvic. Selanjutnya itu ada tanda dan gejala, bisa kita lihat seperti seringnya asimptomatik, bisa aja tanpa gejala, lalu keputihan mukopurulen, kental, kuning, dan hijau, maksudnya itu adalah keputihan ini kental, padat, dan juga berwarna. Berwarna itu keruh seperti itulah, kuning ataupun hijau. Lalu ada perdarahan setelah hubungan seksual, atau ada dysuria, nyeri saat berkemih, terus nyeri saat berhubungan intim, dispareunia, dan juga nyeri perut bawah. Lalu ada pemeriksaan penunjangnya. Jadi pemeriksaan penunjangnya ini seperti pemeriksaan inspeksi serviks, itu tampak serviks merah, edema, dan mukopurulen. Lanjut tes pewarnaan gram seperti Diplococcus gram negatif intrasel, dan saat pewarnaan gram itu ditemukannya Neisseria gonorrhea karena ini disebabkan oleh cervicitis gonorrhea. Lanjut ada kultur cervix, isinya ini gold standard, dan juga NAAT nucleic acid amplification test atau tes ini sangat sensitif. Selanjutnya ada tata laksana dari cervicitis gonorrhea tersebut, itu diberikan cefixim 400 mg tablet nomor 1 S1 di tahap 1, dan juga ada azitromisin tablet 500 mg nomor 2 S1 di tahap 2. Lalu tata laksana lainnya itu hindari hubungan seksual hingga pengobatan selesai dan gejala hilang, lalu obati pasangan seksual untuk mencegah infeksi. Lalu ada komplikasinya jika cervicitis gonorrhea ini tidak diobati secara cepat, yaitu pastinya ada PID, pelvic inflammatory disease, lalu infertilitas, kehamilan ektopik, ada risiko penularan HIV meningkat, dan pada kehamilan itu bisa terjadinya abortus, persalinan prematur, dan infeksi neonatal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan berbagai edukasi dari cervicitis gonorrhea ini. Jadi, edukasinya itu ada yang pertama pastinya gunakan kondom secara konsisten dan benar. Lalu tes IMS berkala, terutama bila berganti pasangan. Yang ketiga, hindari hubungan seksual saat infeksi aktif. Lalu yang keempat ada ajak pasangan periksa dan obati. Lalu yang terakhir itu ada pentingnya menyesuaikan pengobatan sesuai dengan dosis. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan pada blog ginekologi dengan judul cervicitis gonorrhea. Mungkin itu aja dan sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.